Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi di podcast Yadika Bangil bersama saya Ferdina selaku host pada hari ini. Oke, tentunya kalau podcast itu saya nggak sendirian ya. Ya masa saya sendirian. Oke, langsung saja saya sapa narasumber pada malam hari ini, Bapak Reza. Halo. Halonya kok. Halo everyone. Halo everyone itu juga. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Reza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbaknya juga baik nggak? Saya alhamdulillah semoga baik-baik saja. Amin. Oke, kita kali ini akan membahas tentang sesuai dengan profil di belakang kita, yaitu kiat-kiat menjadi entrepreneur di usia muda. Sangat cocok sekali temanya dengan beliau karena beliau mempunyai banyak usaha terutama di daerah Bangil dan berkecimpung di daerah fotografer ya Kak ya? Fotografi ya. Fotografi benar. Dan videografi di daerah Bangil juga. Di usia muda ini beliau sudah mempunyai beberapa studio. Mungkin seperti itu Bapak Reza? Amin. Sebenarnya masih satu sih, tapi rencana ya buka cabang. Ya ini kan termasuk doa Pak. Oh iya benar. Oke. Sip, amin. Teman-teman audiens harus diaminin juga karena akan mendapatkan keberkahan dan juga gratis foto kalau di studio. Iya. Fotonya gratis, filenya bayar. Ya, gak jadi. Oke, sebelum terlalu dalam memasuki beberapa pertanyaan yang mungkin serius kepada Bapak Reza, kali ini saya akan membacakan profil dari beliau agar lebih kenal, ternyata beliau ini dari sini, beliau ini lulusan dari sini, beliau ini ternyata pernah kerja di sini dan punya usaha ini. Oke, teman-teman, yang pertama saya akan membacakan nama lengkap beliau. Beliau bernama Muhammad Fahreza SPSI, lahir di Kota Pasuruan pada tanggal 30 September 1994. Oh, ternyata kita sama-sama Libranya ya Pak ya? Oh iya, kamu Libra? Iya, saya Libra. Bulan apa? September? Iya Pak, Libra kan September iya. Pak. Iya, Oktober juga ada Libra loh. Iya, agak sedikit sih Pak. Iya. Ya Allah. Oke. Ngomong boleh buka masker nggak? Pengap soal. Boleh ya? Pengap soalnya. Udaranya pengap. Lanjut. Oke, langsung saja saya lanjut. Pernah menjadi operator komputer di PT Ertindo Perkasa Jakarta pada bulan November tahun 2012 sampai 2013. Kemudian customer service PT Sraftor dan travel Pandaan pada bulan Oktober tahun 2013 sampai Desember 2013. Kemudian pernah menjadi telemarketing officer PT Best Provide Future Kota Surabaya pada bulan Januari tepat pada tahun 2014 dan selesai pada Februari tahun 2014. Kemudian pernah menjadi staf kantor PT Tinaga Utama Engineering pada tahun 2014 sampai 2017, kemudian pernah menjadi State Talent Koordinator PT Citra Pamerindo Abadi pada bulan Maret tepat pada tahun 2016. Kemudian pernah menjadi owner Yoska All Shop Training dan TOS pada tahun 2013 sampai 2016. Owner Yoska Foto Video Wedding mulai tahun 2014 sampai sekarang. Dan yang terakhir yaitu owner Nuansa Studio Foto by Yoska Reza mulai tahun 2019 sampai sekarang. Yaitu tadi teman-teman profil dari beliau. Oke, langsung saja saya memasuki sesi tanya jawab. Sebelum itu saya mau menanyakan terlebih dahulu nih Pak. Bapak kan namanya Muhammad Fahreza ya. Tapi kenapa kok teman-teman dan familiarnya tuh pada manggil Kak Reza, Pak Yoska, terus Kak Yoska, terus Mas Yoska, itu awal mulanya tuh dari mana kalau boleh tahu? Mungkin teman-teman juga pada nggak tahu ini namanya Pak Reza, tapi kalau dipanggil Pak Yoska kan tidak ada balance di dalam nama panjang Bapak Muhammad Fahreza. Mungkin bisa diceritakan sedikit? Berarti boleh saya ceritain ya? Nah, boleh. Soalnya nama saya tuh Yoska Smart Membarang, Mbak. Saya panggilnya Mbak nggak sih? Bener ya Mbak? Masa saya masih ada kumisnya nggak teman-teman? Oke, gini, waktu saya kecil dulu nama saya tuh Yoska Reza Septia Pradana. Terus waktu agak gede, terus ada sesuatu hal jadi orang tua saya harus mengganti. Jadi nama Yoskanya itu diganti dengan Muhammad Fahreza. Nah,
eh, dengan nama Yoska ini, kenapa kok sekarang saya pakai nama Yoska lagi, karena nama Yoska menurut saya unik, jarang yang pakai nama Yoska. Jadi itu mungkin saya ingin mengangkat lagi nama Yoskanya. Tapi tetap kalau yang namanya Muhammad Fahreza Septia Pradana itu tetap saya pakai nama itu. Tapi kalau nama untuk familiarnya nama Yoska itu. Saya punya nama sendiri, nama Yoska Semangat Membara, karena saya selalu membara. Jadi begitu. Oke, ternyata seperti itu. Iya, iya. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi ini namanya Pak Fahreza, tapi kenapa dipanggil Pak Yoska, Mas Yoska, terus Kak Yoska. Nah, itu adalah flashback. Iya. Jadi saya punya ini, akte kelahiran 2. Jadi kalau zaman dulu itu kalau kita ganti nama, jadi aktenya nggak diambil. Kalau zaman sekarang mungkin aktenya yang diambil ya. Jadi saya punya akte 2. Jadi Yoska Reza sama Muhammad Fahreza. Jadi punya 2. Keren ya teman-teman. Aktenya aja 2. Jangan-jangan sekarang KTP-nya sini juga semua 2. Enggak, 1, cuma 1. Alhamdulillah. Yang tercatat 1. Ya. Oke, terima kasih jawabannya padat, jelas, dan mungkin teman-teman audiens sudah tahu. Oh, ternyata dari sini asal mulanya beliau. Namanya Yoska, yang awalnya Yoska menjadi Muhammad Fahreza. Kebalik. Ya Allah. Oh iya benar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sorry, agak gafok. Gak fokus beliau ya. Oke, ini saya langsung memasuki pertanyaan yang kedua. Mungkin ini pertanyaan yang lebih mendasar kepada beberapa usaha Bapak Reza. Kalau boleh saya mengganti, ini lebih enaknya dipanggil Bapak Reza, Bapak Yoska, atau Kak Yoska? Bang Yos aja. Bang Yos aja. Oke, Bang saya Yos. Masih muda, belum tua. Jangan Pak. Nanti kamu tak panggil enak, mau nggak? Ya, teman-teman tadi Nggak, sudah tahu cinta. sendiri saya dipanggil Mas karena saya tidak ada kumisnya. Sekarang saya dipanggil Nak. Jangan sampai nanti saya dipanggil Bude. Gimana itu? Oke, pertanyaan yang kedua nih, Bang Yoska. Hal apa yang buat Bang Yoska itu berkecimpung di dunia fotografer? Padahal kan ada dunia lain seperti kayak contohnya melukis, kemudian mungkin jadi perenang, atau jadi kayak mungkin dunia bisnis makanan, mungkin seperti itu. Itu gimana sih Kak? Kok tiba-tiba Kakak kayak udahlah aku ke fotografer aja, apa itu ikut-ikutan? Biasanya kan ada yang ikut-ikutan tuh Kak. Bener. Nah, itu dari diri Kakak sendiri atau dari gimana? Jadi gini, awalnya dulu kalau saya lulusan di SMK. Boleh sebut nggak SMK? Nggak boleh. Sensor tit. Ternyata Jadi, boleh dong Kak. Boleh ya, boleh. Saya SMK saya dulu di SMK Wahid Hasim Bangil. Tahu nggak SMK Wahid Hasim? Oh, di sini. Iya, di daerah sini, di daerah Bangil. Nah, itu saya jurusannya multimedia. Nah, dari situ saya belajar mengedit foto. Tapi untuk prakteknya masih kurang sih sebenarnya kalau dulu itu. Terus delay saya kerja, tapi di sela-sela kerja itu saya masih suka ngedit foto. Tapi kalau untuk teknik pengambilan gambar dan lain-lain masih belum. Nah, waktu itu di sela-sela kerja, terus lama-kelamaan kok saya makin seneng sama gambar. Nah, gambar kan berhubungan dengan memoris. Nah, saya waktu itu ngelihat album-album kenangan saya kok suka sih sama gambar ini. Sama uniknya gambar itu saya suka. Ya, berawal dari situ saya mencintai dokumentasi, bro. Kalau untuk bisnisnya sih gini, awal mulanya dulu saya kan suka karya-karya orang yang luar negeri, bukan bermaksud tidak suka dengan yang dalam negeri, tapi saya suka yang luar negeri. Karena apa? Karena memotivasi saya untuk pengen datang ke luar negeri itu. Jadi saya suka gambar-gambar di orang-orang luar negeri, tapi saya aplikasikan ke gambar-gambar di Indonesia. Jadi keunikannya saya ambil dari luar negeri, tapi saya aplikasikan di Indonesia. Saya pengen munculkan budaya Indonesia. Awal mula saya seperti itu. Jadi ternyata emang kalau usaha itu emang butuh menampilkan sebuah karakter. Lama-lama saya menemukan sebuah karakter. Berawal dari situ sih. Jadi intinya asal mulanya beliau ini berkecimpung di dunia fotografer dan
videografi itu bukan karena hobi, tapi karena mungkin kayak jurusan terus iseng-iseng, Ya, terus iseng-iseng. pengen ternyata aku kayaknya bisa, terus habis itu iseng-iseng edit ternyata sampai sekarang ya. Nah, ya. Jadi gini, awal mula dulu itu saya memperbandingkan gambar saya dengan gambar orang yang sudah terkenal. Jadi waktu saya masih awam ya, saya mencoba untuk mengambil gambar, terus saya perbandingkan dengan orang yang sudah terkenal, sudah mendunia, kok hampir-hampir mirip. Tapi saya pede gitu. Menurut saya hampir-hampir mirip, hampir-hampir bisa mirip lah. Nah, waktu itu umur yang orang yang sudah terkenal itu di atas 40 tahun. Nah, jadi saya berpikir gini, oh mungkin saya kalau konsisten di bidang ini mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi saya akan besar seperti orang ini. Saya secara lihat yang sekarang saya waktu mengambil gambar kok hampir-hampir mirip. Sebenarnya kalau orang menilai terserah kayak gimana, tapi yang penting saya pede dulu. Nah, yang penting itu. Dari situ saya belajar terus belajar di dunia fotografi, lama-lama saya suka sama fotografi. Nah, berawal dari situ. Belum masuk terlalu dalam, kita Iya. sudah mendapatkan Iya. satu trik berwirausaha di usia muda, yaitu pede. Kenapa? Kalau kita nggak pede mau melakukan hal apapun itu kayak apa sih ya kak ya? Iya, benar. Kayak buat apa sih gitu. Tapi kalau kita pede, cumannya kayak Bang Yoska ini kayak ya udahlah, gambarku kayaknya bagus nih didampingkan sama beliau yang mungkin latar belakangnya masih bener-bener jauhnya itu karena Bang Yoska ini masih awal dan dibandingkan sama beliau yang sudah punya banyak pengalaman mungkin seperti itu Iya. ya. Awal itu saya nggak berpikir sampai usaha saya ini menjadi bisnis. Jadi saya cuma suka aja sih sama usaha saya. Awal mula saya itu di bidang video sih, bukan foto. Awal di video, terus lama-lama kok nyoba-nyoba foto, kok enak foto. Maksudnya lebih simpel. Ada ketertarikan. Iya, kemana-mana. tertarik dengan foto. Akhirnya saya alhamdulillah menguasai dua bidang, video dan foto. Tapi untuk saat ini saya fokus di foto. Tapi perlu dipahami ya, kalau awal mula dulu saya waktu usaha itu emang benar-benar prosesnya itu panjang sebenarnya. Sebelum itu kan ada beberapa perusahaan yang saya bekerja di situ. Jadi di sela-sela itu saya sambil kepoin fotografi. Setiap hari saya kepoin fotografi. Sebenarnya panjang sih ceritanya, kalau 30 menit kurang. Mungkin bisa sampai besok ya. Kalau Bang Yoska yang cerita mulai dari awal lahir sampai sekarang. Ya, oke. Terima kasih. Kita akan memasuki pertanyaan ketiga. Siap. Tenang Bang Yoska, ini bukan ujian, Oh, iya. jadi stay terus Santuy. santai. Santuy. Teman-teman juga bisa sambil subscribe, like dan komen. Oke. Oke, langsung saja pertanyaan yang ketiga. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bang Yoska berkecimpung dalam dunia fotografi dan videografi? Kalau kalau mengenal foto ya, fotografinya itu dulu waktu masih mulai SMA di tahun 2009 kalau ya. 2009 itu udah foto-foto, mungkin dulu foto model. Setelah foto model delay kerja di perusahaan, saya 2014 saya mulai ngevideo ikut teman saya. Awalnya ikut teman saya video, terus di 2017 saya mulai agak rame lah, usaha udah agak rame. Jadi di bidang videografi sebenarnya ini di videografi ini berdampingan dengan kerjaan saya juga ngajar di SMA di Kabangin, jadi berdampingan dengan itu. Tapi saya awalnya nggak pede sama usaha saya ini, karena apa? Karena emang kan kalau awal sepi. Nah sepi tapi bergulirnya waktu ternyata alhamdulillah dikasih jalan sama Allah, sama mungkin ya doa sama teman-teman, doa teman orang tua yang paling penting sih sebenarnya. Doa itu yang utama. Apa lagi pertanyaan? Oh iya, saya sampai terdiam mendengarkan Bang Iya. Yoska berbicara. Soalnya kan kalau doa dari orang tua itu Masya Allah, Iya. terkabulnya Masya Allah banget. Apalagi doa dari mama, terutama. Iya kan? Oke, untuk pertanyaan yang keempat, Bang Yoska tetap stay, tetap santuy, Iya, jangan sampai grogi, jangan sampai kayak, aduh aku ini kayak ujian. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya. Oke, pertanyaan yang keempat, adakah tim-tim yang membantu
Bang Yoska selama menjalankan misi dan visi dalam dunia yang digeluti dalam usaha sekarang ini? Kalau tim itu pasti ada lah. Karena apa? Karena kalau tanpa mereka saya tidak mungkin sampai saat ini. Jadi tim memang sangat-sangat perlu. Jadi kalau seumpama kalau usaha ya, jadi kalau usaha sendirian otomatis rezeki saya mungkin sedikit. Kalau usaha bareng-bareng mungkin rezekinya bisa kecampur semua. Nah seperti itu. Jadi intinya sih kalau rame-rame pasti rezekinya lebih banyak seperti itu. Relasinya juga lebih banyak sih. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, jadi harus membutuhkan bantuan dari yang lainnya juga. Sebenarnya simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Iya. Gimana kalau setelah podcast ini agar simbiosis mutualisme saya foto ke studio Bang Yoska dan gratis juga? Nggak apa-apa, boleh. Tapi dipromosikan kan ya? Ya teman-teman kita lanjut saja ya. Karena promosi sudah di awal. Oh iya, Sepertinya iya, saya boleh. setelah podcast ini akan mendapati satu free. Boleh, nggak apa-apa. Ya, Udah alhamdulillah. punya ini nggak pasangan nggak? Udah punya Mbak? Ya oke, kalau ditanya Ayang saya berhenti dulu, saya lanjutkan dulu Iya, iya. pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah ada inovasi Bang Yoska lakukan untuk mengembangkan usaha Bang Yoska saat ini bersama tim-tim yang berkecimpung di usaha kali ini? Kalau inovasi sih selalu ada salahnya gini. Kalau saya setiap malam itu selalu browsing untuk melihat apa sih yang kekinian, apa sih yang lagi tren sekarang. Jadi kalau inovasi, jadi mungkin setiap malam saya pikirkan. Soalnya kalau usaha tanpa inovasi ya akan mati. Jadi emang sangat penting kalau inovasi, menurut saya gitu. Dan gini ya, kalau ini tips juga ya, kalau yang namanya usaha itu kita harus punya karakter. Karena apa? Kalau kita nggak punya karakter, otomatis kita nggak dikenal orang. Mbak tahu Ari Lasso nggak? Ari Lasso. Tahu. Nah itu Ari Lasso kalau seumpama nyanyi lagunya orang siapapun, pasti orang itu pasti tahu, oh itu Ari Lasso. Meskipun nggak lihat Ari Lasso secara langsung nyanyi. Karena apa? Karena karakternya Ari Lasso yang kuat. Nah seperti usaha juga. Kalau kita punya usaha, kita harus punya karakter biar dikenal orang. Kalau nggak punya karakter, orang itu kalau seumpama melihat karya saya, orang itu akan bingung kalau nggak punya karakter. Orang itu gambarnya siapa sih? Kalau saya punya karakter, orang itu pasti akan mengenal. Oh, kalau gambar seperti ini biasanya gambarnya Yoska. Jadi yang terpenting emang karakter. Nggak hanya di bidang foto sih. Kalau semua makanan ya, saya beri contoh. Kamu tahu apem nggak? Apem. Tahu. Nah, apem kan bentuknya bulat. Iya. Nggak ada kan yang apem bentuknya segitiga, love, bintang. Ada nggak? Kayak ada. Nah, kalau orang usaha sebenarnya, kalau emang orang entrepreneur itu harus difikirkan yang seperti itu. Jadi mungkin inovasinya mungkin dibuat love. Kendala apa sih? Kalau kendala dicetakan sih sebenarnya gampang. Kita ngasih uang lebih untuk orang yang cetak tempatnya itu sih. Ini bisa kita ngasih lebih, tapi kita dapatnya itu emang berbeda dengan yang lain. Yang terpenting itu sedikit lebih baik, sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Seperti katanya Mas Panji. Apa nih? Maksudnya gini, lebih baik sedikit berbeda itu maksudnya ya tentang karakter itu daripada sedikit lebih baik. Ya itu contohnya tadi yang apem itu kan berbeda. Lebih baik berbeda daripada sedikit lebih baik. Kalau seumpama kamu apem cuman rasanya aja yang enak, itu kan sedikit lebih baik. Kalau emang berbeda itu bentuknya, yang dilihat orang itu yang berbeda. Paham kan? Paham Nah, ya Allah. ya, seperti Saya itu. sudah mendapatkan 2 trik untuk sukses di usia muda. Oke, langsung saja. Nah ini pertanyaan yang dari tadi saya tunggu-tunggu, mungkin audiens juga pada nunggu-nunggu ya. Apa sih triknya? Apa sih rahasianya? Mungkin kalau rahasia nggak bisa di-spill langsung ya. Mungkin kalau trik mungkin sama aja ya. Oke, ada trik Bang Yoska nggak dan kawan-kawan tim yang kayak harus kayak gini nih, gak boleh beda sama yang lainnya. Mungkin sudah dijelaskan barusan, mungkin ini lebih detail ke triknya aja selama berusaha. Jadi gini ya, sedikit cerita awal mula saya memulai usaha ini. Sebenarnya dulu itu saya galaunya apa? Karena saya belum menemukan passion saya. Jadi yang pertama itu kita kalau usaha itu harus menemukan passionnya dulu. Nah waktu menemukan passion ini, delay waktunya sampai 1 bulan itu saya sering me time. Jadi setiap malam me time sampai subuh biasanya.
Jadi posisi tak senengi ternyata di bidang foto yang tak seneng. Jadi di bidang foto terus saya mempunyai mimpi-mimpi, jadi itu saya catat semua. Jadi step by step, jadi umur segini sampai segini ini saya harus ngapain, umur segini sampai segini saya ngapain. Jadi itu saya catat semua, dan ternyata catatan saya ini salah. Alhamdulillah Gusti Allah ngasih lebih cepat dari yang saya catat itu. Nah, jadi semua sih berawal dari mimpi. Jadi kalau memulai sebuah usaha yang penting mimpi dulu. Dari yang kedua mungkin nanti konsisten, itu yang terpenting, konsisten. Jadi entah itu ada omongan dari sana kamu yakin, pernah saya banyak sih omongan, kamu yakin lah di bidang ini, soalnya wedding kan nggak setiap hari. Jadi ibaratnya itu di dunia wedding itu pernikahan itu nggak setiap hari, kayak musiman. nah musiman. Terus saya waktu masuk di dunia ini, berkecimpung di dunia ini, ternyata emang wedding nggak setiap hari, tapi kerjanya sekali untuk 1 bulan. Gimana tuh rasanya? Tapi kan ada Lumayan, kan? feel-nya, ada feel-nya Nah iya, tersendiri. dan saya tuh dulu gini, waktu saya kerja di konsultan pembangunan, bos saya pernah bilang gini, waktu saya disuruh ngitung uangnya itu banyak lah, banyak. Jadi setiap saya disuruh ngitung uang, beliau itu bilang gini loh, duwe itu sing golek iki ini, uang itu yang mencari kita, bukan kita yang mencari uang. Jadi itu yang saya ingat-ingat waktu saya masuk di dunia wedding. Pertama kali saya mendapatkan fee, atau pertama kali menginjak profesional lah. Jadi itu terus ada pembokingan. Nah, saya bangun tidur, ada yang transfer. Saya ngerasa, oh ini yang dimaksud, uang mencari kita, bukan kita yang mencari uang. Jadi ada klien-klien yang masuk itu, ternyata saya sudah sampai di sini, yang dulunya kerja gajinya mungkin gajinya nggak sampai 1 juta, alhamdulillah sekarang lumayan lah, cukup. Kesan pesan mungkin gini, filosofinya saya pakai filosofi. Jadi ibaratnya, kamu tahu biji buah mangga nggak? Tahu. Pelok. Iya, tahu. Nah ya, jadi biji buah mangga, kalau kita selesai makan buah mangga, biji buah mangga kita taruh di piring, di atas meja gini yang bersih, itu otomatis nanti 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu basi. Bosok ya. Jadi kalau seumpama biji buah mangga itu kita buang, kita taruh di tempat yang kotor, kita kena hujan, kena panas, kena apa saja yang kotor lah intinya, itu dia akan bermanfaat, dia akan tumbuh dan manfaat, mungkin bisa menjadi buah mangga lagi, ya, pasti menjadi buah mangga lagi. Kalau ditaruh di tempat yang bersih, dia akan basi, dia akan busuk ya. Diam Jadi di tempat. nah iya, di situ kan akan busuk. Karena kalau kita sebagai lelaki, bukan hanya lelaki sih, kalau cewek juga mungkin ya, kalau kita sebagai lelaki dimanja di tempat yang bersih terus, dimanja, maksudnya di tempat yang bersih itu dimanja maksudnya. Jadi lama-lama akan bosok, akan basi. Jadi kita nggak akan berguna buat orang-orang. Karena apa? Karena kita nggak punya relasi, nggak punya teman, nggak punya apapun, kita akan basi. Kalau kita kena gempuran masalah, kena panas, kena apapun, kena masalah apa aja lah, itu kita akan bermanfaat, kita akan bisa dewasa lah. Jadi kita bisa terbiasa dengan masalah-masalah. Jadi ibaratnya itu ya seperti pelok itu tadi. Terus kamu tahu nggak dinosaurus sama kecoa? Tahu. Itu lahirnya dulu mana? Dinosaurus. Nah, salah kamu. Kok bisa? Coba browsing nanti ya. Dinosaurus sama kecoa itu, dia itu yang terakhir dulu di dunia itu kecoa. Nanti coba kalau nggak percaya nanti browsing ya. Dinosaurus sama kecoa itu duluan kecoa. Kenapa kok kecoa sampai saat ini dia masih bertahan, masih berkembang biak? Ya kenapa? Boleh lihat itu dulu nggak? HP dulu nggak, kawan-kawan? Nggak boleh ya? Ya langsung saja. Kenapa? Nggak tahu ya? Nggak tahu bang. Ya karena IPA ini bang. Karena kalau dinosaurus sekarang masih ada, mungkin kamu keluar rumah makan tiret. Jadi gini, emang dinosaurus itu emang digunakan di zaman dahulu karena berbahaya. Jadi kalau kecoa emang pintar menyesuaikan diri.
Nah, jadi orang jadilah kecoa, jangan jadi dinosaurus. Dinosaurus emang besar, tapi dia itu tidak bisa menyesuaikan diri. Kalau kecoa bisa menyesuaikan diri, jadi dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Nah, jadi jadi orang itu harus menyesuaikan diri. Kalau kita dimanapun berada, kalau di tempat kerja atau dimanapun, kita bisa menyesuaikan diri. Insya Allah kita bisa bertahan di situ. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri, merasa besar, merasa hebat terus, kita pasti akan dimatikan. Seperti itu. Masya Allah. Masuk nggak? Saya malam hari ini mendapatkan sebuah wejangan yang mungkin spill dari Bang Yoska. Oke, langsung saja ya, karena ini sudah terlalu malam, terlalu larut. Karena Bang Yoska besok juga pasti akan mempunyai banyak kegiatan. Amin. Amin. Oke, langsung saja saya bacakan ya inti dari trik-trik mungkin spill usaha dari Bang Yoska dan juga filosofi beberapa yang sudah dijelaskan sama beliau. Yang pertama yaitu harus pede. Dalam berwirausaha kita harus pede karena apa? Kalau misal kita kayak buat apa sih pede? Buat apa sih kayak harus membandingkan sama orang yang lebih wah itu kayak ya udahlah nanti aja. Nah itu kayaknya nggak bagus banget kata beliau. Kemudian yang kedua yaitu belajar. Kita nggak boleh harus tetap berhenti di titik ini. Kita harus kayak berjalan belajar dari orang lain mungkin Bang ya, bagaimana menyikapi hal yang seharusnya tidak terjadi bisa jauh lebih baik mungkin seperti itu ya Bang ya. Untuk yang ketiga memperbanyak inovasi itu maksudnya itu kayak menambah wawasan mungkin seperti itu ya Bang ya. Kemudian harus mempunyai angan-angan yang tinggi. Sebenarnya sih mempunyai mimpi dan angan-angan yang tinggi itu tidak bermasalah karena itu kan sebuah angan-angan yang mungkin kayak ya plan ya Bang ya, mungkin seperti itu ya Bang ya. Impian diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang bilang mimpimu terlalu tinggi, udah biarin aja. Karena apa? Mereka hanya membiarkan omongan aja. Maksudnya itu kayak memberikan omongan aja, bukan tindakan. Toh kita yang hidup di dunia ini juga nggak makan sama mereka, ibaratnya kayak gitu. Kemudian kita harus, ini ada trik yang sangat wah, dimana uang yang mencari kita, bukan kita yang mencari uang. Itu adalah salah satu kenyamanan yang mungkin kata beliau yang kayak jangan sampai kita yang mencari uang. Ada saatnya dimana kita harus uang yang mencari kita, seperti itu teman-teman. Kemudian harus tetap sederhana, jangan sampai pas ada segerombolan circle mungkin seperti itu ya. Itu kayak kita kayak merasa wah, kita kayak merasa yang paling pintar, yang paling wah, yang mungkin yang paling pandai. Kita juga harus bisa menjadi orang yang sederhana, dimana pasti di circle kita itu pasti ada beberapa orang yang kayak wah, dan itu mungkin kayak yang Bang Yoska katakan, kita benar-benar walaupun kita udah tahu semuanya, kita harus tetap merendah mungkin seperti itu ya. Kemudian harus tahan banting, ya bukan dibanting ya, tahan banting atas beberapa olokan, omongan dan juga ketidaknyamanan dalam beberapa setiap individu yang datang ke kehidupan Bang Yoska ya. Kemudian yang terakhir nih harus menambah relasi, ya itu yang sama aja sih kayak inovasi yang awal tadi. Oke, sangat-sangat bermanfaat ya kawan-kawan audiens podcast pada malam hari ini. Ada lagi sih gini. Ada tambahan? Jadi sebagian orang kan kalau semua usahakan meneruskan orang tua. Jadi kalau saya kan pure, jadi menciptakan hal baru dari terobosan baru lah dari turun temurun keluarga saya. Kalau keluarga saya kan orang tua saya usaha di bidang ini seafood ya, seafood. Jadi kirim bukan kuliner ya, seafood. Jadi kirim ikan laut ke resto atau apapun. Yang belum jadi mungkin. Ya, ikan laut. Kalau saya kan di bidang fotografi, jadi sedikit melenceng sih sebenarnya. Enggak sedikit, banyak ya, banyak melenceng. Jadi pure ini bukan privilege dari orang tua ya. Jadi saya ingin benar-benar menciptakan privilege buat anak-anak saya atau turun-temurun saya. Jadi kalau seumpama orang melihat orang lain yang mungkin banyak-banyak bersyukur atau lebay dengan prosesnya, itu mungkin orang yang belum pernah memulainya dari nol. Tapi kalau orang benar-benar memulainya dari nol, ada sedikit feel yang
agak ini loh, banyak-banyak bersyukur lah intinya. Jadi ada sedikit perubahan dalam hidupnya yang lebih baik, itu dia akan merasakan syukur yang luar biasa. Masya Allah. Nah jadi seperti itu. Jadi makanya orang itu biasanya ada yang lebay karena apa? Karena dia berangkatnya dari mana? Kalau emang dia berangkatnya dari orang yang, maksudnya gini, orang ya, ada anak orang kaya ya, orang kaya melihat orang yang berangkat dari nol, benar-benar dari nol, dia itu membeli apa gitu ya, sesuatu, terus dia menganggapnya wah biasa ya, aku harus duwe wis biyen, biasa ya, aku udah lama sih, udah punya udah lama, itu kok lebay. Nah emang dia belum pernah merasakan yang orang yang benar-benar berjuang dari nol. Kalau orang yang berjuang dari nol, dia mendapatkan apa yang dia capai sendiri, itu emang benar-benar syukurnya luar biasa, seperti itu. Rasanya juga Nah berbeda. iya, jadi jangan ngejudge orang itu lebay, semuanya lebay. Ya, lebay itu karena prosesnya emang benar-benar yang dicapai emang benar-benar susah payah, itu emang harus bisa lebay. Karena ada beberapa trik yang sudah Bang Yoska jelaskan, nasihat, wejangan juga yang sudah dijelaskan sama audiens. Mungkin familiarnya tuh karena walaupun beberapa trik yang sudah disampaikan Bang Yoska ini sudah ditemui di luar, tapi kan ada beberapa skill yang dari Bang Yoska sendiri gitu. Jadi rasanya tuh berbeda, seperti makan jeruk dan makan coklat. Oke, nggak nyambung ya kawan-kawan. Oke, walaupun hanya mendapati jeda waktu yang terbatas ya Bang. Iya, sangat terbatas. Ya, jangan menceritakan filosofi Bang Yoska di itu flashbacknya bisa sampai subuh ini Bang. Baik Bang Yoska, saya ucapkan terima kasih atas nama beberapa tim dari podcast Yadika Bangil pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, terima kasih sudah kesini walaupun hujan badai halilintar. Terus kemudian sudah memberi trik-trik kepada audiens dan teman-teman milenial, khususnya pada mahasiswa yang sekarang mungkin bingung usahanya dari mana gitu. Padahal mereka bisa berwirausaha sesuai dengan passion yang mereka miliki, sesuai dengan Bang Yoska tadi jelaskan. Oke, Bang Yoska, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Oke, langsung saja kita tutup podcast pada malam hari ini. Saya Ferdina dan narasumber saya Yoska Semangat Mubarak mengucapkan terima kasih sudah menonton podcast Yadika Bangil. See you next time.